Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Austia Putri Sabila dengan NPM 2140101124. Perkenalkan, nama saya Tiara Unisha dengan nomor NPM 214010113. Saya Syazmi Andini dengan NPM 214010141. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami buat terkait menganalisis perencanaan bisnis kami, yaitu Burger Pit Stop. Yang pertama adalah latar belakang. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Peluang bisnis pada sektor makanan sangat menggiurkan karena setiap manusia pasti membutuhkan makanan. Saat ini, pengusaha dituntut untuk membuat perbedaan dalam bidang usaha yang digelutinya. Bukan hanya itu saja, pengusaha juga harus meningkatkan pelayanan serta melakukan inovasi untuk menarik minat masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, kebiasaan masyarakat Indonesia sudah banyak berubah. Seperti dengan kebiasaan mengkonsumsi beras adalah prioritas sebagai bahan pangan pokok, telah bergeser pada makanan asing yang telah masuk pada kebudayaan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, jenis dari makanan asing yang telah banyak diketahui dan dikonsumsi oleh masyarakat untuk sekarang ini adalah pizza, hamburger, hotdog, spaghetti, kebab, dan lain-lain. Burger merupakan jenis fast food yang berasal dari negara Amerika yang makin akrab di kalangan masyarakat Indonesia. Burger merupakan salah satu pilihan usaha yang tepat yang menjadi salah satu makanan alternatif yang dapat dinikmati setiap hari. Oleh karena itu, kami membuka usaha Burger Pistop dengan inovasi yang berbeda dari burger lainnya. Burger Pistop menawarkan berbagai varian burger yang lezat dengan daging dan bahan-bahan lainnya yang berkualitas tinggi dan tentunya akan disukai oleh pelanggan, seperti original chicken burger, cheese chicken burger, dan chicken on chicken. Burger Pistop tidak hanya menjual burger saja, tetapi dilengkapi juga dengan pendamping lainnya seperti french fries dan berbagai minuman. Selanjutnya ada profil perusahaan, ada logo perusahaan, nama perusahaan Burger Pistop, jenis usaha kuliner, pemiliknya Austia, saya sendiri, Tiara dan Casmi. Alamat ada di Jalan Pasir Kaliki nomor 41, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Nomor telepon 0877 483 90 Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk misi, yang pertama, Burger Pistop bertujuan untuk menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan di pasar dan menjadi penyedia terkemuka burger termurah di Bandung dengan porsi yang besar. Yang kedua, menjadi salah satu bisnis sentris di mana orang dapat menemukan produk yang ingin mereka beli. Dan terakhir, memiliki standar etika yang benar sebagai perintis yang bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya ada misi, menyediakan dan menawarkan makanan dengan harga terjangkau, dengan kualitas yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan dan memenuhi kepuasan serta loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan yang tercepat dan produk yang akurat. Yang kedua, mendorong orang untuk merevolusi dan menyesuaikan burger yang dijual menjadi makanan yang lebih menarik dan lezat, serta dapat menyajikan produk terbaik dengan lingkungan yang bersih dan menyajikan dengan ramah. Selanjutnya ada rencana pembangunan. Selanjutnya ada rencana pengembangan, maaf. Yang pertama ada pengembangan pada proses produk, membuat produk burger Pistop dengan berbagai varian dan kemasan yang menarik. Karena saat ini, burger dengan varian beef atau chicken sudah banyak dijual di pasaran. Oleh karena itu, kami berencana untuk menambah varian burger dengan ramen yang akan menjadi pengganti roti, sehingga customer bisa merasakan burger dengan versi berbeda dan lebih lezat tentunya. Yang kedua, ada pengembangan pada kemasan produk. Kemasan yang kami gunakan sebagian sudah ramah lingkungan, seperti kotak kertas keras yang akan dipakai dalam pengemasan burger, serta kemasan kertas untuk fries yang dipesan untuk dibawa pulang. Inovasi yang akan kami lakukan ialah dengan mengganti kemasan plastik dengan paper bag yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali untuk dine-in. Selanjutnya ada tahap-tahap proyek investasi. Yang pertama ada kondisi perusahaan. Bentuk perusahaan, Burger Pistop merupakan usaha kecil menengah yang didirikan oleh kami. Produk Burger Pistop tidak hanya burger, tetapi ada varian chicken on chicken, french fries, dan berbagai minuman. Yang ketiga ada distribusi pemasaran.
Produk ini dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Produk ini masih dipasarkan di Kota Bandung, khususnya di kampus Universitas Pasundan dan belum memasuki kota lainnya karena keterbatasan dalam pengiriman. Yang kedua ada kesempatan investasi. Usulan yang kami berikan adalah burger, yaitu burger pistol. Usulan ini kami pilih karena melihat banyak masyarakat yang menyukai burger dan lebih memilih makanan cepat saji yang mereka anggap simpel dan praktis. Selain itu, mie adalah salah satu makanan yang sangat digemari oleh semua orang, sehingga kami memberikan usulan dengan menambah varian baru, yaitu burger ramen stop. Selanjutnya ada analisa perkiraan penjualan atau market share. Yang pertama ada demografi. Gender, perempuan dan laki-laki, usia 5-65, material status, lajang dan sudah menikah, occupation, pelajar dan mahasiswa. Geografik terbagi menjadi dua, yaitu lokasi dan region. Untuk lokasi, produk Burger Pizza ini dijual untuk orang yang tinggal di daerah Kota Bandung dan sekitarnya. Region, produk yang dijual hanya untuk di area dalam negeri. Selanjutnya ada behavioral. Produk Burger Pizza ini menggunakan kemasan dengan bahan baku food grade yang aman digunakan untuk makanan panas agar tidak membahayakan konsumen. Selain itu, kemasan yang kami gunakan sebagian sudah ramah lingkungan sehingga memudahkan para konsumen, khususnya pelajar dan mahasiswa, agar dapat menggunakan kembali kemasan tersebut untuk pembelian berikutnya maupun belanja ke Indomaret. Yang terakhir ada psikografi, yaitu ada sosial status yang ditujukan untuk orang kalangan menengah ke atas. Selanjutnya lifestyle ditujukan untuk orang yang sibuk atau banyak pekerjaan sehingga menyukai makanan cepat saji untuk menghemat waktu. Yang terakhir ada personality ditujukan untuk orang dengan kepribadian yang ingin terlihat selalu gaul dan selalu mengikuti tren yang berkembang. Selanjutnya, ada perencanaan program pemasaran. Yang pertama itu produk, desain produk. Desain burger ini berbeda dengan burger lainnya yang beredar di pasaran. Dengan mengganti roti dengan ramen, membuat produk burger kami menjadi lebih unik dan menarik. Kualitas produk, kualitas dan bahan yang digunakan untuk produk burger Pistop berkualitas tinggi, serta sayuran yang fresh membuat burger serta produk yang lain memiliki ciri khas tersendiri. Yang terakhir ada packaging. Packaging yang digunakan yaitu kertas ivory, paper lunch, paper bag, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk makanan yang dapat dimakan sebagai penunda lapar dengan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat. Yang kedua ada keterjangkauan dan waktu yang cepat. Harga yang terjangkau serta waktu yang cepat dapat membantu dalam meningkatkan penjualan dan membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada bahan baku mudah didapat. Bahan baku untuk pembuatan burger tersedia di banyak tempat dan mudah didapat. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Belum memiliki cukup pengalaman untuk pemula dalam bidang usaha yang masih sangat sedikit merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi agar dapat mengembangkan usaha menjadi lebih baik. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Banyaknya konsumen yang mengemari makanan fast food seperti burger yang cocok untuk semua konsumen yang lebih tertarik pada makanan simpel dan praktis. Next. Terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama ada salah satu usaha makanan yang paling banyak pesaingnya, sehingga harus pandai mencari lokasi dan menerapkan strategi marketing yang baik agar dapat menarik pelanggan. Yang kedua, lokasi harus di sekitar pusat kota untuk mendapatkan pengunjung. Apabila di desa, masyarakat cenderung lebih memilih makanan pokok. Next. Marketing mix. Yang pertama ada harga. Harga produk dari Burger Pit Stop relatif terjangkau oleh masyarakat karena produk yang ditawarkan dengan harga Rp35.000. Selanjutnya ada promosi. Yang pertama ada advertising, membuat video iklan promosi Burger Pit Stop di Instagram. Yang kedua ada sales promotion, memberikan stiker berisikan label stempel. Jika 3 tabel sudah terpenuhi, maka dapat diskon. Selanjutnya ada personal selling, bertugas mengikuti kegiatan Care Free Day setiap hari Minggu. Dan yang terakhir ada direct marketing, memberikan pesan secara individual kepada customer melalui WhatsApp. Selanjutnya ada place atau tempat. Burger Pit Stop ini diproduksi di Jalan Pasir Kaliki, nomor 41, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Orang-orang yang selanjutnya ada people atau orang. Tenaga kerja yang dipekerjakan pada Burger Pit Stop adalah 3 orang. Next. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, pengukuran
pengukuran dan peramalan permintaan. Pengukuran permintaan. Untuk mengukur jumlah permintaan efektif pada 5 tahun terakhir, yaitu 2018 hingga tahun 2022, kami memilih metode regresi linear. Berikut jumlah data penduduk pada tahun 2019 hingga 2021 di Kota Bandung sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah penduduk pada tahun 2018 2.503.708 jiwa hingga pada tahun 2022 3.718.660 jiwa, dan pendapatan per kapita pada tahun 2018 adalah 4.031.613 rupiah hingga pada tahun 2022 5.281.836 rupiah. Next. Diasumsikan persentase pengalokasian pendapatan per kapita di Kota Bandung adalah sebagai berikut. Pendapatan per kapita diisi setiap tahun yang ada di tabel sebelumnya, dari mulai tahun 2018 hingga tahun 2022. Lalu dibagi menjadi 3 aspek: konsumsi, tabungan, dan investasi. Konsumsi dibagi lagi menjadi 3, ada sandang, pangan, dan papan. Pangan dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada makanan pokok, fast food, dan makanan sehat. Fast food dibagi lagi menjadi 3, ada makanan burger, hotdog, dan pizza. Next. Dari data tersebut, maka dihasilkan permintaan efektif dari tahun 2018 hingga tahun 2022 di Kota Bandung adalah 2018, 0,7 dari 70% dikali 0,7 dari 70% dikali 0,3 dari 30% dan 0,6 dari 60% dikali dengan jumlah penduduk, yaitu 220.827. Hingga pada tahun 2022 dikali jumlah penduduk 3.718.660, hasilnya adalah 327.985. Next. Baik, untuk selanjutnya ada peramalan permintaan menggunakan metode regresi linear. Data yang didapatkan dari sebelumnya yaitu permintaan efektif atau Y 220 pada 827 pada tahun 2018 hingga pada tahun 2022 ada 327.985 rupiah. Kemudian pendapatan per kapita atau X dan X-nya diperoleh dari permintaan efektif atau Y dikali dengan pendapatan per kapita atau X, sehingga dihasilkan pada tahun 2018 yaitu 890.289.3.951 rupiah, dan X kuadrat diperoleh 16.253.103.381.769, sehingga perhitungan tersebut dilanjutkan hingga tahun 2022. Jadi jumlah permintaan efektif atau Y yaitu 1.214.354, pendapatan per kapita atau X 23.241.170, dan XY 5.713.431.438.819 rupiah, dan X kuadrat 109.537.515.708. Next. Selanjutnya ada peramalan permintaan tahun 2023 hingga tahun 2027. Rumusnya yaitu A plus BX. Pertama-tama kita akan mencari B-nya dulu. Rumusnya seperti di sini sudah tertera dan dihasilkan hasilnya yaitu 0,006, dan untuk A dihasilkan 214.981. Jadi untuk rumus Y A plus BF diperoleh yaitu 214.981 ditambah 0,006X. Jadi pada tahun 2023 perhitungannya yaitu 214.981 ditambah 0,006 dikali dengan 5.598.746.000. 5.598.746.000 ini diperoleh dari hasil selisih pendapatan per kapita atau X pada tahun 2022 dikali dengan 106%. 106% diperoleh dari selisih pendapatan per kapita atau X, yaitu 0,06 dipersenkan menjadi 6% dan ditambah 100%.
Kemudian pada tahun 2024 diperoleh 250.589, 2025 252.725, tahun 2026 254.990, dan tahun 2027 257.790 rupiah. Next. Selanjutnya ada pengukuran dan peramalan penawaran. Permintaan efektif sudah diketahui sebelumnya, kemudian pesaing diperoleh dari 40% dari permintaan efektif, yaitu 88.330,8 pada tahun 2023 dan berakhir pada tahun 2027. Kemudian proyeksi penjualan diperoleh dari permintaan efektif dikurangi dengan jumlah pesaing, sehingga diperoleh jumlah sebagai berikut, seperti tertera di tabel. Next. Selanjutnya ada market share pada tahun 2023 hingga tahun 2027. Permintaan efektif, pesaing, dan market potensial sudah diketahui sebelumnya. Kemudian ada market share dalam persentase diperoleh 60% dari rumus jumlah produk sendiri dibagi jumlah produk sendiri ditambah dengan produk pesaing dikali 100%. Kemudian ada kapasitas maksimum per unitnya, yaitu 79.497,72 dan hingga pada tahun 2027 118.074,6. Next. Selanjutnya ada aspek teknis dan produksi. Yang pertama ada pelaksanaan studi dan pengujian pendahuluan. Perusahaan ini berdiri berdasarkan keinginan dari pemilik perusahaan yang dilakukan pengujian dengan cara membandingkan dengan produk pesaing yang setara. Perencanaan timbul karena modal yang tersedia dan karena keinginan dari pemilik. Kedua, penetapan skala produksi. Dalam produksi produk, kami melakukan produk hampir setiap hari, sehingga produk yang dihasilkan dalam setahun atau 358 hari kerja sekitar 14.572 unit. Tiga, ada cara produksi. Untuk membuat burger stop, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan semua bahan dan alat yang dibutuhkan. Marinasi dada ayam dengan garam, lada, dan bawang putih bubuk. Selagi menunggu marinasi, siapkan telur, tepung terigu, tepung maizena, fresh milk, garam, lada, penyedap rasa, bubuk paprika untuk menggoreng ayam. Panggang roti ban menggunakan margarin. Siapkan bahan isian burger seperti selada, kubis ungu, keju slice, saus tomat, saus sambal, mustard, dan mayones. Setelah roti matang, letakkan semua isian burger di atas roti ban. Kemudian goreng ayam dengan tepung bumbu hingga sempat kemasan. Kemudian taburi dengan bubuk cabai sesuai level kepedasan yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian letakkan ayam di atas isian burger lainnya dan tutup dengan roti ban lagi. Kemudian burger bersiap dihidangkan. Yang selanjutnya ada alat dan bahan baku produksi. Yang pertama ada ban burger, dada ayam filet, tepung terigu, tepung maizena, fresh milk, telur, kubis ungu, selada, garam, penyedap rasa, lada, bawang putih bubuk, keju slice, saus garlic, saus mayonnaise, saus tomat, saus honey mustard, saus keju, bubuk cabai, paprika, minyak goreng, ketan, margarin, dan bawang bombay. Next. Selanjutnya ada layout fasilitas produksi. Burger Stop melakukan produksi dengan membeli ruko dan membuka kedai. Lokasi produksi Burger Stop ini diproduksi di Jalan Pasir Kaliki nomor 41 Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40171. Penyusunan schedule kerja pada Burger Stop dilakukan pada jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Supplier dan partner ada Ban Burger, Chicken, toko kemasan, GoFood, Seafood, dan GoFood. Selanjutnya ada kegiatan utama yaitu membuat logo, mencari supplier dan bahan baku, quality control, promosi, mempersiapkan produk, mempersiapkan pesanan, memasarkan produk, dan mendapatkan feedback dari konsumen. Next. Selanjutnya ada layout di Stop Burger. Untuk pertama ada area parkir, kemudian ada pintu masuk. Selanjutnya ada dapur yang menyambung dengan meja kasir, dan ada tempat makan atau dine-in, kemudian ada toilet yang bisa digunakan oleh konsumen. Next. Selanjutnya, aspek keuangan. Yang pertama, ada data umum.
Terlampir permintaan efektif yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 242.871 unit, produksi per tahun 14.572 unit, hasil dari permintaan efektif dikali 6%. Untuk harga burger yang dijual di pasar, yaitu seharga Rp35.000. Selanjutnya ada biaya variabel per unit. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku untuk burger yaitu 16.220 per unit. Sedangkan untuk per tahun senilai 236.361.863. Total ini hasil dari biaya bahan baku dikali produksi per tahun. Untuk selanjutnya per 5 tahun 1.181.809.303 hasil dari biaya bahan baku per tahun dikali 5. Selanjutnya ada upah langsung 500 per unit, 7.286.124 per tahun, dan 36.430.620 per 5 tahun. Selanjutnya ada BOP variabel 300 per unit, 4.371.674 per tahun, dan 21.858.372 per 5 tahun. Sehingga total biaya variabel per unit untuk per tahun senilai 248.019.661, untuk per 5 tahun senilai 1.240.098.305 rupiah. Selanjutnya ada biaya tetap per bulan, ada gaji karyawan 3 juta per bulan, 36 juta per tahun, dan 180 juta per 5 tahun. Kemudian ada listrik, air, telepon 900 per bulan, 10.800.000 per tahun, 54 juta per 5 tahun. Selanjutnya ada beban pemasaran dan administrasi 400.000 per bulan, 4.800.000 per tahun, 24 juta per 5 tahun. Maka total biaya tetap per bulan dapat ditotalkan menjadi 51.600.000 per tahun dan 258 juta per 5 tahun. Selanjutnya ada penyusutan dan amortisasi. Ada beban penyusutan aset berwujud senilai 11.927.000 per tahun, dan ada beban amortisasi asuransi senilai 736.250 per tahun. Kedua beban tersebut dijumlahkan dan hasilnya menjadi 12.663.250 rupiah. Lanjutan dari data umum sebelumnya, ada aset tetap, tanah, gedung pabrik, mesin dan peralatan, asuransi gedung dan peralatan. Untuk tanah, harga perolehan 400 juta. Gedung pabrik, harga perolehan 80 juta, umur ekonomis 10 tahun, nilai residu 45 juta, beban penyusutan per tahun 7.500.000, hasil dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Selanjutnya ada mesin dan peralatan senilai 19.735.000 rupiah dengan umur ekonomis 5 tahun, nilai residu 700.000, sehingga beban penyusutan per tahun senilai 4.427.000. Selanjutnya ada asuransi gedung dan peralatan. Harga perolehannya 2.945.000 dengan umur ekonomis 4 tahun, maka beban penyusutan per tahun senilai 736.250. Jumlah investasi untuk harga perolehan ditotalkan menjadi 502.680.000, sehingga beban penyusutan per tahun senilai 12.663.250. Selanjutnya ada investasi awal, terdapat modal kerja variabel senilai 1.240.098.305 rupiah. Selanjutnya ada modal kerja tetap senilai 258 juta dan investasi senilai 502.680.000. Investasi awal tersebut ditotalkan, maka jumlahnya menjadi 2.778.305 rupiah.
Selanjutnya ada penyusunan investasi per tahun, ada sumber dana. Sumber dana terbagi menjadi dua, yakni modal sendiri dan kredit bank. Untuk modal sendiri senilai 1.500.778.305 rupiah dan kredit bank 500 juta. Maka jumlah sumber dana senilai 2.778.305 rupiah. Selanjutnya ada pokok dan bunga, di mana pokok dan bunga ini adalah rumus turunan dari time value of money. Rumusnya adalah A sama dengan M, M-nya adalah jumlah kredit, karena kita kredit 500, maka ditulis di saldo awalnya 500, dikali I adalah tingkat bunga pada bank BCA. Karena kita meminjam pada bank BCA, tingkat bunganya adalah 6%. 6% per tahun karena nyicilnya per bulan, jadi dibagi 12, yaitu 0,0058. N adalah 48 bulan, karena kan kita nyicil selama 4 tahun. Bunga didapatkan dari 0,0058 dikali 500 juta. Pokoknya jumlah dikurangi bunga. Saldo akhirnya adalah saldo awal dikurangi pokok. Hingga pada tahun pertama pokoknya adalah 112.303.750 dan bunganya adalah 31.262.397. Jumlah pada cicilan pertama adalah tahun pertama adalah 143.566.146 dan tahun kedua pokoknya adalah 120.374.316, bunganya 23.191.830 rupiah, dan jumlahnya adalah 143.566.146. Next. Pada tahun ketiga, pokoknya adalah 24.863, bunganya 14.541.283 dan jumlahnya adalah 143.566.146. Dan pokok pada tahun keempat terakhir adalah 138.297.071 rupiah dan bunga pada tahun keempat adalah 5.269.075 rupiah dan jumlah pada tahun keempat 143.566.146 rupiah. Next. Selanjutnya ini adalah pokok bunga pada tahun pertama hingga tahun keempat. Next. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi, di mana harga jual bahan baku per unit, tenaga kerja per unit, BOP variabel per unit, dan unit produksi normal didapatkan dari data umum. Tahunnya adalah tahun ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, di mana pada tahun ke-0 kita belum melakukan penjualan, makanya ditulis 0%. Pada tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, kita sudah melakukan penjualan dengan 100% penuh. Selanjutnya penjualan 510.028.680 didapatkan dari 14.000 dikali 35.000. 14.572 dikali 35.000. Selanjutnya ada beban variabel di total hingga akhirnya totalnya adalah jumlah biaya variabel. Lalu laba kontribusi didapatkan dari penjualan dikurangi jumlah biaya variabel. Terus beban tetap juga didapatkan dari data umum lalu ditotalkan. Maka hasilnya adalah jumlah biaya tetap. Lalu ada laba sebelum bunga dan pajak. Laba sebelum bunga dan pajak didapatkan dari laba kontribusi dikurangi jumlah biaya tetap. Lalu laba sebelumnya ada bunga. Bunga didapatkan dari pokok dan bunga pada pinjaman sebelumnya. Dikarenakan pinjamnya 4 tahun, maka kita menghitung dari tahun ke-1, 2, 3, sampai 4. Makanya yang 5-nya adalah 0. Selanjutnya ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak didapatkan dari laba sebelum bunga dan pajak dikurangi bunga. Mengikuti ketetapan di Indonesia bahwa pajak 22%. Makanya hasilnya 36.626.342 rupiah didapatkan dari 166
166.483.372 dikali 22%. Sampai akhirnya ada laba setelah pajak didapatkan dari 166 laba sebelum pajak dikurangi pajak. Maka hasilnya adalah laba setelah pajak. Average EAT didapatkan dari rata-rata laba setelah pajak yaitu Rp142.656.425 dan average initial investment didapatkan dari modal sendiri dibagi dua. Maka ARR-nya adalah average EAT dibagi average initial investment yaitu 19,01. Maka bisa dikatakan layak. Next. Selanjutnya ada proyeksi arus kas. Sama seperti tadi, harga jual bahan baku per unit, tenaga kerja per unit, BOP variabel per unit produksi normal didapatkan dari data umum. Tahun ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ke 0 kita belum melakukan penjualan, makanya di situnya strip. Selanjutnya ada arus kas keluar. Arus kas keluar pada tahun ke-0 adalah kita menginvestasikan sumber dana yang kita miliki untuk membangun usaha ini, yaitu Rp1.500.778.305. Selanjutnya, total biaya bahan baku, upah langsung, BOP variabel, gaji karyawan, listrik, air, telepon, beban pemasaran, dan administrasi itu diambil dari data umum, sedangkan cicilan pokok bunga diambil dari pokok dan bunga, pajak 22% diambil dari proyeksi laba rugi. Maka jumlah arus kas keluar pada tahun ke-0 adalah 1.500.778.305 rupiah, dan pada tahun pertama 497.812.141, pada tahun kedua 481.587.674, dan pada tahun ketiga 483.497.94, dan pada tahun keempat 485.530.680, dan pada tahun kelima 343.123.730 rupiah didapatkan dari arus kas masuk penjualan dikurangi dengan total arus kas keluar. Maka arus kas bersihnya adalah arus kas keluar penjualan dikurangi arus kas keluar. Arus kas bersih pada tahun ke-0 adalah 1.500.778.305 rupiah. Pada tahun pertama 30.216.531 rupiah. Pada tahun kedua 28.441.6 rupiah. Pada tahun ketiga 26.527.886 rupiah. Pada tahun keempat 24.498.000, dan pada tahun kelima 166.904.950. Selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Next. Yang pertama, payback period diperoleh yaitu 2 tahun, 11 bulan, 19 hari, itu dapat dikatakan layak. Selanjutnya ada net present value, yaitu arus kas masuk yang diperoleh dari proyek kas. Kemudian PVIF 7% diperoleh dari bunga bank. Untuk memperoleh PP, perhitungannya yaitu arus kas dikali dengan PVIF. PVIF ini perhitungannya rumusnya yaitu 1/1,07 pangkat tahun. Jadi diperoleh hasil seperti di tabel, dan NPV-nya yaitu jumlah PP diperoleh yaitu 590.439.981. Karena hasilnya positif, maka ini dikatakan layak. Next. Selanjutnya ada profitability index. 2.091.218.286 diperoleh dari hasil NPV dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Kemudian dibagi dengan 1.500.778.305 diperoleh dari NPV tahun ke-0, sehingga diperoleh hasil 1,393 karena hasilnya di atas 1, maka dikatakan layak. Selanjutnya ada menghitung IRR. Karena menghitung IRR menggunakan mencari PVIF mencari NPV yang hasilnya negatif dan positif,
Maka yang pertama ada PVIF dengan 30%, kemudian diperoleh MPP minus 258.567.879. Next. Dan pada PVIF 20% diperoleh MPP 24.519.657, yaitu hasilnya positif. Sehingga PVIF yang dipilih yaitu 25% menghasilkan IRR yaitu 20,74%, sehingga hasil ini dinyatakan layak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.